Apa yang dikatakan Nyonya Merah? Dia telah mengatakan padaku sesuatu yang lain. Kita tidak bisa mengeluarkan Abi dari penjara tanpa pernyataan itu. Apa maksudmu? Memang dia hakim. Pernyataan itu bukannya vonis. Iya, tapi... Tidak ada alasan apapun. Aku ingin kakakku keluar dari penjara, itu saja. Apa kau mengerti itu? Alia, sabar dulu. Tidak ada cara lain untuk bisa selamatkan Abi. Kita punya pilihan, tapi dengan memberikan pernyataan ini. Nyonya Merah, kasus ini begitu rumit. Pernyataan itu sangat penting untuk membebaskan Abi dari penjara. Tapi sekarang, itu telah melawannya. Ini dapat menambah masalah. Tapi aku gagal memahami tentang mengapa ia melakukannya. Dia telah mengatakan kepadaku ia ingin membantu suaminya, tapi dia... Aku tidak mengerti itu. Apa dia pikir? Kalau dia memberikan pernyataan, Abi tidak akan keluar dari penjara, berapapun uang yang dibutuhkan. Aku ingin kakakku keluar dari penjara ini, jadi buat itu terjadi. Baik, aku akan cari sesuatu. Aku akan menghubungimu. Kelihatannya Abi sudah sadar dengan kesalahannya. Apa yang dia katakan hari ini tidak seperti kemarin. Dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Dia melanggar kepercayaanku, tapi dia sudah melakukan hal yang baik. Kebingunganku tentang dia sudah jelas sekarang ini. Aku tahu apa yang dia rasakan padaku. Tolong maafkan aku. Kau dipenjara karena diriku. Aku tidak mampu menjelaskan padamu tentang kenapa aku melakukannya. Tapi aku berjanji padamu. Kau berada di penjara karena aku. Dan kau akan keluar dari penjara hanya karena aku. Aku akan pastikan kau keluar dari sini. Tapi bagaimana caranya? Aku memberi pernyataan palsu. Sekarang bagaimana? Aku perlu bukti yang besar untuk membebaskan dia dari penjara ini. Tapi dari mana aku menemukan bukti itu? Halo Pragya, bagaimana keadaanmu? Kau baik-baik saja? Apa yang akan mereka bicarakan? Apa mereka merencanakan sesuatu melawanku? Mungkin saja itu benar. Ya, pantas saja dia memberikan pernyataan padaku. Aku tidak peduli apa yang kau rencanakan. Nanti kalau aku sudah bebas, lihat saja akan aku ekspos kalian berdua. Itu adalah misiku. Dan pada saat itu, aku tidak akan pernah mengampuni kalian. Au. Pragya, aku tidak percaya padamu. Aku berpikir kau sederhana dan seorang gadis yang tidak berdosa. Kau adalah seorang istri yang berdedikasi. Tapi kau ternyata... Katakan padaku sesuatu. Suamimu sudah melanggar hukum dan menyelamatkanmu, keluargamu dan juga aula itu. Dan kau memberikan kesaksian melawannya dan membuat dia dipenjara. Tidakkah kau berpikir apa yang akan dia lalui? Aku tidak percaya kau salah satunya. Bagaimana bisa seorang petugas bisa begitu bodoh sepertimu? Apa kau berpikir, aku tidak akan mengetahuinya kalau kau merencanakan menyerang Abi ketika dia akan dibebaskan? Aku sudah mendengar percakapanmu dengan inspektur itu. Kau sudah merencanakan mengutus orang-orangmu di kerumunan dan membuat mereka menyerang suamiku. Berusahalah sebisamu. Tapi kau tidak akan dapat menyakiti suamiku sampai aku ada di sana. Kau harus ingat itu. Pragya, kau harus mendengarkan perkataan orang. Terlalu banyak cinta itu sangatlah berbahaya. Kau diselamatkan oleh suamimu, tapi bagaimana kau menjaga aulamu? Coba berpikirlah, Pragya. Kau membiarkan suamimu tinggal di luar, dan mustahil bagiku untuk menghancurkan aula. Kau membuat pekerjaanku menjadi sangat mudah, Pragya.
Apa yang aku katakan padamu? Hah? Aku menempatkan dirimu dalam kesulitan. Aku juga bingung saat ini. Aku harus bilang apa? Masalahmu banyak sekali saat ini. Dia telah membawa perintah menginap selama 2 hari. Itu waktu yang singkat. Aku tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan aulamu kemudian dihancurkan begitu saja. Aku kasihan sekali melihat keadaanmu. Kau telah kehilangan 2 hal pada waktu yang sama. Untuk bisa menyelamatkan suamimu, kau juga akan kehilangan aulamu yang berharga itu. Kau tidak usah khawatir apakah aku salah dengan menjaga suamiku. Kau tidak akan mengerti sama sekali. Kau harus tahu itu. Benarkah? Karena seseorang yang hanya peduli tentang uang, tidak tahu tentang keuntungan dan kerugian. Pragya, katakan sesuatu padaku. Apa bakat ini turun-temurun dalam keluargamu? Suamimu dan kau memberikan pelajaran yang sangat baik. Tapi itu sama sekali tidak membantu untuk memuaskan rasa lapar seseorang. Coba lihat bagaimana kau menjaga aulamu dan suamimu itu. Hati-hati, apa kau akan menghancurkan ponselmu sekarang? Ngomong-ngomong, kau sudah mengatakan hal yang benar. Aku mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam apapun yang aku lakukan. Tapi dalam kasusmu, aku hanya peduli dengan balas dendamku. Apa kau ingat? Kau orang yang menolak lamaranku untuk menikahi Bulbul. Kemudian aku telah memutuskan bahwa yang pertama aku akan mengambil aulamu dan kemudian rumahmu. Dan kemudian aku akan memaksa keluargamu untuk tinggal di jalanan. Tapi kemudian suamimu datang dengan perintah menginap. Saat aku melihat perintah menginap, aku juga memutuskan kalau dia perlu dikurung. Dan jadi aku memaki kalian semua sejauh itu. Dia terprovokasi dan kemudian memukulku. Dan aku melihat dia ada dalam penjara dan kemudian aku memukuli dia untuk balas dendam. Tapi keberuntungan menyukainya. Kau mendengar aku dan menyelamatkannya. Aku belum menyerah, Pragya. Aku berpikir ketika dia bebas, aku akan membuatnya meronta-ronta. Dan itu tepat di depan para penggemarnya. Aku ingin memberinya pelajaran yang akan dia ingat seumur hidup. Tapi seperti aku katakan, dia beruntung dia selamat lagi. Tapi keberuntungan tidak membantu orang untuk waktu yang lama. Seperti dalam kasus aulamu itu. Dan sekarang untuk menyelamatkan aulamu kau perlu suamimu. Dan untuk membuat suamimu keluar dari penjara kau memerlukan bukti yang kuat. Dan pada saat kau menemukan beberapa bukti, aulamu akan dihancurkan dan suamimu akan menjadi meronta-ronta. Kau ini benar-benar bodoh. Kau pikir aku sendirian dan juga lemah. Aku akan menemukan beberapa bukti. Dan aku akan menjaga aulaku dan juga menjaga suamiku. Dan aku akan lakukan ini tepat di depanmu. Benarkah? Kita lihat saja. Kita lihat berapa banyak keberuntungan membantu seorang yang peduli untuk suaminya. Kita lihat saja. Ayah, ayo angkat. Ayo angkat teleponnya, Ayah. Tidak diangkat juga. Ayah kemana saja? Kenapa teleponku tidak diangkat? Ayah tidak bilang ya kalau surat yang ditandatangani oleh suamiku itu sebenarnya adalah tanah aula Kumko milik ibunya Pragya. Kenapa ayah tidak bilang begitu? Sekarang ini Abi di penjara, Ayah. Bagaimana? Kalau saja rumah itu aku tahu aula ibunya Pragya, tidak mungkin aku tanda tangani. Ayah, kenapa ayah diam saja? Ayah juga tidak tahu tentang hal itu. Kalau tidak, ayah tidak akan merepotkanmu. Tapi bagaimana dengan aku, Ayah? Keluarga suamiku pasti akan menyalahkan aku semuanya. Sudahlah, tidak ada gunanya khawatir. Ayah setuju bahwa ada masalah, tapi kita harus memikirkan solusinya. Pragya dan Abi dalam masalah, dan semua itu karena kesalahanku. Aku harus bagaimana menghadapi mereka, Ayah? Bagaimana kalau mereka menyalahkan aku nantinya? Aduh, Ayah, tolong pikirkan bagaimana caranya aku keluar dari masalah ini. Ayah tahu tidak kalau suamiku tahu aku menipunya dan aku yang menandatangani semua surat-surat itu, lalu Pragya dan Abi dalam masalah besar sekarang, dia Tolong, pasti akan... bisakah sebentar saja? Kau tenang. Lakukan satu hal. Membawa Raj ke Mumbai selama beberapa hari. Dan ayah akan mencari solusi untuk masalah ini. Ayah baik-baik saja. Ayah ingin kalau
Kalau aku membawa suamiku ke Mumbai begitu, lalu aku jalan-jalan dengan dia di sana, tidak mungkin, Ayah. Ayah tahu kan bagaimana suamiku, uangnya tidak ada. Dia tidak punya uang banyak, Ayah. Ayah akan memberimu uang. Bilang padanya kau telah memenangkan undian paket liburan. Aku kira itu cukup. Begitu saja. Beres. Maksud Ayah, Raj harus ambil cuti dari kantornya begitu? Ayolah. Kau juga akan memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu. Kau istrinya, kau tidak bisa meyakinkan dia. Kau akan mempunyai kesempatan membawanya ke Mumbai selama beberapa hari. Supaya kasus tidak semakin buruk di hadapannya. Jadi, Ayah tidak disalahkan lagi olehmu. Mereka itu orang-orang suruhan. Kenapa mereka masih di sini? Hai kekasihku, datanglah, aku menunggumu. Hai kekasihku, datanglah, aku menunggumu. Hei Abi, kenapa kau diam? Ayo ikut. Ikut kami bernyanyi, hei kekasihku. Sudah, lagu lain saja. Ngomong-ngomong, kalian sudah berapa lama di sini? Hei Abi, penjara ini sudah seperti rumah kedua bagiku. Aku datang ke sini setiap bulannya. Tapi baru 5 hari aku ada di sini, Bi. Dan aku baru 2 hari, Bi. Aku di sini sejak 2 minggu terakhir, dan aku pikir aku harus menetap di sini sendiri. Karena di luar sana, tidak ada lagi yang tersisa bagiku. Ya benar. Hey. Oh kekasihku, datanglah kepadaku. Orang-orang ini sudah cukup lama di sini. Sementara aku baru 1 hari tapi sudah bosan. Oh, aku sudah rindu pada kamarku, tempat tidurku, AC-ku, gitarku. Aku rindu sekali padamu. Lihatlah siapa yang datang. Kenapa kau kesini? Pertama-tama kau tega memberikan kesaksian palsu dan membuatku lebih lama di penjara. Hah? Kenapa tersenyum? Oh, aku mengerti. Kau pasti sangat senang melihatku dalam kondisi seperti ini, iya kan? Aku tidak senang melihatmu seperti ini. Tapi aku senang dengan keadaanku. Karena ada sesuatu hal yang tidak seperti biasanya. Sudahlah, hentikan omong kosongmu itu. Aku tahu kau kesini untuk menertawaiku. Pertama datang kau menangis, dan sekarang kau datang dengan tersenyum. Apakah situasinya berubah dengan sangat cepat? Aku rasa tidak begitu. Tapi kalau melihatmu tersenyum seperti ini, ingin sekali aku mencekikmu. Silahkan saja. Mungkin akan meredakan kemarahanmu. Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Karena kalau aku melakukannya, kau pasti akan melapor bahwa aku sudah melakukan percobaan pembunuhan padamu. Tidak mungkin aku melakukan itu, karena aku sudah tahu rencanamu. Sekarang keluarkan aku dari sini. Dan setelah itu aku akan menonton film detektif dan misteri pembunuhan. Kemudian aku merencanakan sesuatu untuk melakukan pembunuhan padamu tanpa meninggalkan jejak. Kenapa cuma film? Kau punya begitu banyak buku. Mungkin aku bisa membaca sebuah novel detektif dan... Tidak mungkin. Tidak. Aku tidak boleh mengambil bantuan dari orang yang akan aku bunuh. Aku akan membantu diriku sendiri. Dan aku juga tidak akan terperangkap. Aku akan membuatnya seperti sebuah kecelakaan. Jika membunuhku akan membuatmu bahagia, silakan saja. Tapi untuk itu kau harus menunggu sampai besok. Karena besok, aku yang akan membebaskanmu dari sini. Aku tersenyum. Itu tidak lucu. Teman-temanku saja pasti akan tertawa mendengarnya. Ngerti? Salam. Duduk sana, kami sedang membicarakan sesuatu. Jadi kau akan bebaskan aku? Pada saat kau punya kesempatan, kau malah membuatku di penjara. Tapi sekarang malah sebaliknya. Aku sungguh tidak mengerti sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan. Aku mengenalmu dengan sangat baik dan aku juga tahu rencana-rencanamu. Kau mengatakan semua ini dan meskipun aku diranjang kematian, aku tidak akan pernah percaya padamu. Tolonglah, jangan pedulikan aku. Doakan dirimu saja. Berdoalah bahwa aku tidak akan membunuhmu begitu aku keluar dari penjara ini. Hah? Aku tidak bermaksud untuk membuatmu di penjara seperti ini. Sekarang, aku punya bukti untuk menyelamatkanmu. Tapi aku tidak bisa mengirimnya ke pengadilan kemarin. Aku akan lakukan besok. Kemudian aku sendiri yang akan datang untuk membebaskanmu. Tutup mulutmu. Hentikan omong kosong ini atau aku akan... Tolong, dengarkan aku. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku tidak membantumu. Aku melaksanakan tugasku. Kemarin kau laksanakan tugasmu, sekarang giliranku.
Aku akan pergi. Wanita macam apa dia? Dia akan membantuku atau mengurungku? Apa benar dia akan menyelamatkan aku? Entahlah. Ya ampun, aku jadi bingung sekarang. Sesuatu tidak berubah keluar dari jalan mereka yang seharusnya. Aku tidak pernah bayangkan ini. Si bodoh itu mendadak memiliki manfaat bagi kita. Dia memberikan kesaksian melawan Abi. Dan itu dilakukannya di saat-saat terakhir. Akhirnya Abi kembali di penjara. Aku tidak percaya dia kehilangan kesempatan. Aku pikir dia akan memberikan kesaksian untuk membela Abi dan membuat Abi terkesan. Tapi sebaliknya dia malah membuat Abi marah. Aku senang dia melakukannya. Pekerjaan kita jadi mudah. Tadinya aku mulai merasa Abi menunjukkan sikap yang lembut dan baik kepadanya. Tapi setelah yang dia lakukan, Abi akan membencinya. Dia benar-benar akan benci. Dan kau tahu siapa yang akan disukai? Tentu saja aku. Di satu sisi aku merasa Pragya sudah mulai menyukai Abi. Tapi setelah apa yang dia lakukan, aku jadi tidak takut lagi pada Pragya. Aku sudah salah paham. Tapi sekarang ada yang tidak aku mengerti. Kenapa dia sampai melakukan itu? Apapun yang jadi alasannya, aku tidak peduli. Aku tidak peduli apapun yang dia pikirkan ataupun tidak. Semua yang aku pedulikan, bahwa semuanya hasilnya harus baik. Dan sekarang Abi membencinya. Besok pagi kita harus membebaskan Abi. Jadi Abi berpikir kitalah yang paling peduli padanya. Dan bukan dia. Jadi kita harus... lihat siapa yang di sini. Selamat datang, Nona Merah. Coba lihat dirimu. Sudah benar ya? Kau melakukan sesuatu yang memalukan. Maksudku, kau tidak bisa membantu orang yang sudah menyelamatkan aulamu itu. Aku bisa melihat sifat barumu sekarang ini. Untuk sekali ini. Aku merasa seolah-olah kalau kau itu benar-benar menyayangi dan mencintai suamimu. Tapi setelah apa yang kau lakukan saat ini, aku merasa kalau semuanya tidak ada gunanya untuk Abi. Yang kau lakukan itu hanya untuk uang. Yang kau pikirkan hanyalah masalah uang. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Besok malam nenek akan datang. Nenek ingin tahu yang sebenarnya. Kalau kesayangannya ini, Pragya telah membuat cucu tersayangnya masuk di penjara. Dia akan mengirimmu ke tempat ibumu. Dan satu hal lagi, kau tidak punya waktu untuk mempersiapkan besok. Jadi kau lakukan sekarang. Sekarang ya. Ayolah Tanu, apa yang salah denganmu? Kau melakukan hal yang akan membuat kita menyesal. Kenapa kau bilang itu? Kenapa kau harus memberitahu kalau nenek datang besok? Kalau dia melakukan sesuatu pada saat terakhir, kita akan menyesal. Seperti biasanya. Ini bukan masalah menemukan bukti semalam atau tidak. Dia akan membebaskan Abi sebelum kita. Itu mustahil. Kepercayaan Abi sekarang ini sudah rusak, Alia. Dan besok kepercayaan nenek akan hancur. Kalau kepercayaan tidak ada lagi, aku susah untuk membangunnya kembali. Ya benar juga. Besok, kau akan kembali ke kamar ini. Tenang saja. Aku yakin kau merindukan semua ini. Mungkin aku juga merindukanmu. Hati-hati, kau ingin merusak ponselmu sekarang? Ngomong-ngomong, kau sudah mengatakan hal yang benar. Aku mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam apapun yang aku lakukan. Tetapi dalam kasusmu, aku hanya peduli tentang balas dendamku. Kau orang yang menolak lamaranku untuk menikahi Bulbul. Kemudian aku telah memutuskan. Yang pertama akan kuambil adalah aulamu, kemudian rumahmu.
Dan kemudian, aku akan memaksa keluargamu untuk tinggal di jalanan. Aku telah meminta polisi untuk memberinya tingkat ketiga. Aku mengatakan padanya untuk memukuli dia sampai babak belur. Dia harus membayar untuk mencintaimu. Kau mendengarkanku dan menyelamatkannya. Tapi aku belum menyerah, Pragya. Aku berpikir ketika dia bebas, aku akan membuat dia meronta-ronta. Tepat di depan para penggemarnya, aku ingin memberinya pelajaran yang akan dia ingat seumur hidupnya. Dia pasti akan merasakan akibatnya.